Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhiqqul haqqa bikalimatihi wa yaqta'u dabiral kafirin wa a'azzal ladzina taqaw wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka 'anil nas wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa qala Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun fa idza stunfirtum fanfiru. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang semoga tetap ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga kita menjadi abd dan syakura, hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang konsekuen dan konsisten dengan syariat yang beliau contohkan, beliau ajarkan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim-muslim yang soleh di mata Allah, soleh di mata sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Muharram tahun 1445 Hijrah, banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya kita sudah sering mendengar Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya setelah beberapa puluh tahun dia dipisahkan dengan Sayyidatina Hawa. Nabi Nuh selamat setelah mendapatkan guncangan air bah yang luar biasa sebagai azab Allah untuk kaumnya yang durhaka. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari apinya Raja Namrud dan pasukannya. Nabi Ayub diselamatkan, disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Nabi Yusuf dimerdekakan atau dibebaskan dari penjara. Nabi Adam, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari tipu daya Firaun. Masih banyak peristiwa-peristiwa itu. Semoga hari ini tanggal 10 Muharram 1445 Hijrah kita semuanya berhak mendapatkan
memberikan pertolongan kepada sejumlah orang-orang yang soleh, dan akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan baik dalam pandangan agama, pandangan keluarga, dan pandangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lewat mimbar ini kali ini kita tidak membicarakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada 10 Muharram. Tapi yang ingin saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa singkat, adalah bahwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Yasrib pada waktu itu belum bernama Madinah, terjadi pada tahun ke-13 Nubuwah, tahun ke-13 diutusnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW telah berdakwah selama di Makkah selama kira-kira 13 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang tugas Rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad SAW adalah menyampaikan wahyu yang datang dari Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bisa kita pahami memang tugas utama Nabi kita adalah menyampaikan dakwah, berdakwah, mengajak orang-orang itu supaya beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjunjung tinggi akhlakul karimah dan syariat Islam yang lainnya. Allah menyatakan, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, jika engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dalam hal ini adalah tidak berdakwah, tidak mengajak kepada orang-orang supaya beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, berarti engkau tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Engkau tidak termasuk Rasul yang amanah. Tapi Allah memperingatkan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memeliharamu, ya Allah akan menjagamu wahai Muhammad dari tipu daya orang-orang yang tidak suka. Artinya, kalau ini kita pahami bahwa memang tugas Nabi adalah menyampaikan dakwahnya, jika tidak menyampaikan dakwahnya dia belum termasuk Rasul yang amanah, dan kemudian dalam pelaksanaan dakwahnya pasti ada gangguan-gangguan dari manusia yang tidak seiman. Tapi Allah janji, Allah akan memeliharamu dari orang-orang yang tidak beriman. Ini berarti tipu daya, mungkin orang musyrik, mungkin orang kafir, mungkin orang munafik, mungkin orang fasik dan sebagainya, pasti akan terjadi dalam pelaksanaan dakwah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin harus hijrah dari kota Makkah menuju Yasrib pada waktu itu yang sekarang terkenal dengan Madinah Al-Munawwarah? Jawabannya jelas. Pada tahun ke-13 kenabian itu, dakwah Rasulullah SAW yang mestinya didukung oleh beberapa faktor. Paling tidak ada 4 faktor pendukung dakwah. Yang pertama, dukungan undang-undang, dukungan politis. Yang kedua, dukungan materi. Yang ketiga, dukungan moral. Yang keempat, dukungan masyarakat. Pada tahun ke-13, 4-4-nya sudah tidak ada lagi. Dukungan undang-undang, dukungan politis tidak didapatkan oleh Nabi dan Abu Bakar serta sahabat-sahabat yang lainnya untuk melaksanakan dakwah di Makkah. Karena apa? Yang berkuasa pada waktu itu adalah orang-orang kafir. Puncaknya diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 30.
Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Muhammad, ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu membuat makar terhadapmu. Apa makarnya? Diinformasikan oleh Allah, mereka akan menangkapmu dan memenjarakanmu. Ini pertama. Atau mereka akan membunuhmu. Yang ketiga, atau mereka akan mengusirmu dari kota Mekah ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari tiga informasi yang diinformasikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30 ini, maka kemudian mereka orang-orang kafir itu dalam sejarah yang kita baca dalam di kitab ungkapannya adalah kalau Muhammad ditangkap dan dipenjara, apa alasannya? Tidak terkena, tidak ada pasal yang membenarkan bahwa Muhammad harus ditangkap dan dipenjara. Yang ketiga, kalau Muhammad ini diusir dari kota Makkah, Muhammad itu bahasanya adalah bahasa wahyu, yang setiap kali orang mendengar apa yang disampaikan, yang diucapkan oleh Muhammad, dia akan tertarik, dia akan dapatkan pendukung di tempat pengusiran. Walhasil Muhammad harus dibunuh. Tahun yang ke-13 Hijrah itulah puncak ketidaksukaan, puncak kebencian orang-orang kafir, karena pada waktu itu memang penguasa yang berjalan, yang berlaku di sana adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Maka kemudian Nabi tidak dapatkan dukungan politis untuk menyampaikan dakwah di kota Mekah. Dukungan yang kedua yang diharapkan semula ada dari istri beliau Sayyidah Khadijah, yang telah mendukung seluruh hartanya habis untuk perjuangan Islam. Tahun yang ke-13 itu Sayyidatina Khadijah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua faktor pendukung sudah hilang. Faktor yang ketiga, faktor pendukung yang ketiga adalah faktor moral. Support moral. Saat itu selain dapatkan support materi dari istrinya Sayyidatina Khadijah pun memberikan support mental, moral. Ditambah lagi paman beliau yang sangat terkenal adalah Abu Thalib. Tahun ke-13 Hijrah itu pun Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya Nabi Muhammad sampai menangis karena Abu Thalib meninggal sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti sudah 3 faktor yang tidak mendukung Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah di kota Madinah, di kota Makkah. Faktor yang keempat adalah faktor dukungan sosial masyarakat. Jangankan masyarakat mendukung, justru masyarakat diberikan suatu semacam diprovokasi oleh orang pemimpin-pemimpin di sana, maka kemudian akhirnya mereka pun tidak ada satupun yang mendukung dakwah Nabi. Kesimpulannya, tahun 13 Hijriah Nabi Muhammad SAW sudah tidak bisa berdakwah karena 4 faktor pendukung. Faktor undang-undang tidak didapatkan, faktor harta materi sudah meninggalnya Sayyidatina Khadijah berarti sudah berakhir. Faktor moralnya dengan adanya Abu Thalib yang sudah meninggal berarti Nabi Muhammad tidak mendapatkan dukungan Allah. Dan kemudian faktor yang keempat, faktor sosial sudah tidak ada lagi. Masalah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau sekarang ini kita berada di tahun 1445 Hijrah, setelah kita tahu bahwa dakwah itu harus didukung oleh 4 faktor: dukungan politis, dukungan materi, dukungan moral, dukungan sosial. Lewat mimbar ini tentunya ada semuanya di antara kita. Mari kita hijrah. Apa hijrah kita? Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah terbukanya kota Makkah kembali dikuasai oleh Nabi dan umat Islam. Tetapi yang selalu ada dalam kehidupan kita adalah al-jihad wan niyat, jihad dan niat, perjuangan kita dan niat kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik jadi yang lebih baik. Itulah hijrah.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang saya maksudkan? Bahwa sesungguhnya marilah kita hijrah. Kalau dakwah Islam itu perlu dukungan politis, maka kita hijrah. Berpikirlah bahwa sesungguhnya kita sebagai umat Islam punya hak untuk memilih pemimpin yang pro kepada Islam. Terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita, siapa sebenarnya yang harus kita pilih sebagai pemimpin. Yang kedua, hijrah kita yang kedua, kalau dakwah Islam itu justru perlu dukungan materi, maka ketika kita diberikan kelebihan materi oleh Allah Subhanahu wa taala yang semula belum pernah peduli terhadap kepedulian dakwah Islam melalui materi, marilah kita sisihkan sebagian harta kita di jalan Allah untuk mendukung dakwah. Faktor yang ketiga, kalau faktor dakwah itu adalah diperlukan adanya moral, dukungan mental, maka paling tidak kita dukung dengan doa. Mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah kita dukung dengan doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal zalimin wal kafirin wal munafiqin wal fasiqin wal khainin wal mutakabbirin. Ya Allah, muliakan Islam, hinakanlah orang-orang kafir, orang musyrik, orang kafir, orang munafik yang banyak sekarang ini membuli umat Islam dan umat Islam. Kemudian paling tidak kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendukung mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita bisa ikut berjuang, tapi paling tidak mungkin sebagian daripada bukti kepedulian kita terhadap Islam adalah mari kita hijrah. Barangkali kalau tahun-tahun yang lalu kita sudah memilih pemimpin yang tidak pro terhadap Islam, maka kemudian tahun ini ada waktunya kita harus memilih pemimpin untuk mendapatkan dukungan politis. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk mendukung dakwah, karena dakwah diperlukan adanya perjuangan kita, sumbangsih kita di dalam melaksanakan dakwah. Dalam hal ini adalah dan kita doakan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, dan akhirnya dukungan yang keempat adalah dukungan sosial masyarakat. Siapapun kita harus terpanggil untuk hijrah, dalam hal ini adalah peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang sudah tidak peduli lagi tentang urusan Islam, dia bukan orang Islam. Minimal kita doakan, kita dukung orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian kita dukung, dan pada akhirnya kita mendapatkan satu dukungan politis, dapat dukungan materi, dapat dukungan moral, dapat kita sebagai masyarakat luas mendukung dakwah Islam. Insya Allah Islam tetap yakdu wala yu'la alaih. Islam tetap akan tinggi, dan lebih tidak adalah yang lebih tinggi daripada Islam. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang peduli kepada Islam dan umat Islam, hamba-hamba Allah yang selalu mempunyai suatu sumbangsih kita terhadap Islam. Jangan berpikir apa yang kita dapatkan dari Islam, tapi apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, sehat walafiat lahir dan batin, diberikan sumber rezeki yang halal berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wa nafani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah
shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum khutbah ini kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah. Yang perlu kita garis bawahi firman Allah yang baru saja saya bacakan, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian taat ada dua sisi. Satu sisi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sisi yang lain adalah menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah pengertian taat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh Allah menggunakan bahasa faqad, sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang amat sangat besar. Kesimpulannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan dapatkan keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah, baik ketika kita hidup di dunia, di kuburan, dan sampai di akhir. Tapi maksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti selebihnya atau kebalikan daripada faza, beruntung, dia akan mendapatkan khusranan mubina. Dia akan mendapatkan kerugian yang amat sangat nyata. Semoga kita atur diri kita di tahun baru Hijrah 1445 Hijrah ke depan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat pada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan sejumlah perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Akhirnya kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan di tanggal 10 Muharram tahun 1445 Hijrah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana abwabal maghfirah fa innaka khairul ghafirin. Waftah lana abwabal rahmah fa innaka khairur rahimin. Waftah lana abwabal hidayah fa innaka khairul muhtadin. Waftah lana abwabal rizqi fa innaka khairur raziqin. Wansurna ya Allah wa anta khairun nasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان